Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu event, yaitu Anniversary Motor 2 Tak. Nah, event ini merupakan event yang nantinya akan mendatangkan banyak pengunjung ke Kabupaten Sumeneb. Terutama nanti lokasinya di Pantai Lombeng. Nah, bagaimana konsep dari pelaksanaan kegiatan ini? Di studio sudah hadir beberapa orang narasumber. Yang pertama, Afan Jaufan, Ketua Panitia dari Komunitas Dua Tak Sumeneb. Selamat siang, Afan. Siang, Pak. Oke. Dan yang kedua, Bapak Andre Zulkarnain, STMAP, Kepala Bidang Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat siang, Mas Andre. Siang, Mas Tovan. Oke, dan yang selanjutnya adalah Budi John, yaitu Ketua IMI Sumeneb, kandidat. Selamat siang, Mas Budi. Selamat siang, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, kita hadir di sini untuk berbincang-bincang mengenai persiapan pelaksanaan event ini, yaitu Anniversary Motor 2 Tak. Nah, pertanyaan pertama buat Mas Afan. Afan, apa sih tujuannya kegiatan ini kamu selenggarakan di Sumeneb? Bisa dijelaskan? Tujuannya pengen nyatuin anak-anak pecinta 2 Tak, khususnya di Madura ini. Di Madura. Kalau pesertanya dari Jawa nggak boleh? Boleh. Boleh. Iya. Oke. Berkaitan dengan event ini, target peserta berapa sih? Target peserta 1.000, kalau bisa lebih. 1.000 ya? Iya. 1.000. Kalau misalnya yang datang nanti 2.000, tetap siap juga? Lebih baik gitu, Lebih baik bagus. ya, oke. Nah, 1.000 orang ini menurut kita ini harus butuh persiapan yang luar biasa, terutama bagaimana akomodasi, bagaimana makan. Nah, ini sudah dipertimbangkan dengan timnya? Udah. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan? Apa kamu sudah rapat berapa kali, terutama dengan mas-mas yang sudah senior gitu, sama Mas Budi itu gimana? Bisa diceritakan? Ya kalau masalah rapat sering Mbak, sama Mas Budi juga Oke. sering juga. Apa hasilnya terakhir? Mungkin bisa dibantu, Mas Budi? Gini, Hmm. sering saya ngadakan rapat dengan ketua panitia, bahwasanya event ini sangat luar biasa. Iya. Artinya dampaknya itu sangat mengangkat UMKM. Iya. Oke. Iya. Dan banyak mendatangkan wisata. Iya. Maka dari itu persiapan yang kami siapkan itu sudah dikatakan 80%. 80% ya. Ya, Oke. karena ini banyak mendatangkan orang-orang ya, Iya. wisata yang dari luar kota. Maka dari itu saya selaku panitia, Iya. Dari IMI ya. dari IMI, saya sangat menyiapkan apa segala sesuatu yang Dibutuhkan ya. dibutuhkan Untuk suksesnya penyelenggaraan. Anniversary 2 Tak ini. Oke. Balik lagi sama Afan. Afan, ini rencananya kapan dan di mana pelaksanaannya? Acaranya tanggal 2 November di Pantai Lombeng. Pantai Lombeng. Nah, berarti teman-teman yang sampai 1.000 orang datang itu langsung ke Pantai Lombeng atau menginap dulu di Sumeneb? Itu gimana? Bisa diceritakan? Ya ada yang biasanya itu di hotel dulu. Oh, di kayak hotel gitu. Ya dulu ya. biasanya langsung ke pantai ada juga kayak gitu. Gitu. Nah, ketika mereka datang ke pantai, apa yang sudah kamu siapkan untuk akomodasi mereka? Yang disiapkan itu ada acara kayak dangdutan, kayak gitu. Acara kontes banyak. Oke. Dari jam berapa? Bisa diceritakan? Dari pagi sampai sore misalnya? Gimana? Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Oke. Bisa dirinci
kegiatannya apa aja di situ? Kegiatannya ya itu kontes, motor kontes itu. Oke, gimana? Motor kontes itu gimana? Ya Secara persis. motor standar itu Modif, dimodif kayak gitu. dimodif. Terus apa lagi? Kayak kontes sama ada spek player kayak gitu. Nah, spek player. Seperti apa itu spek player? Ya adu apa itu? Cungranjingan. Ya Dalam bahasa Indonesia tuh adu keras ya. adu keras. Di player. Iya. Oke. Lainnya Enggak cuman itu aja. nggak ada. Misalnya kayak kalau di mobil tuh ada slalom gitu, enggak? Enggak ada. Freestyle enggak? Enggak ada. Oh, cuma berarti ini memang tidak untuk ini ya. Tidak untuk kayak adu skill bukan ya. Tapi ini betul-betul kunjungan ke Sumeneb dan dimanfaatkan dalam memperkenalkan Pantai Lombok gitu ya. Ada rencana nggak di satu konsep acara itu dari situ nanti misalnya harus ke Kampung Kasur Pasir itu kan dekat atau juga ke Museum Keraton. Nah, itu gimana panitia? Biasanya enggak sih, cuman apa itu langsung ke Pantai Lembang, cuman lihat kayak dangdutan kayak itu. Gitu ya, Ikutin dia, acara kontes kayak gitu. Nah, 1.000 orang, Afan, ini kan 1.000 orang. Kemudian mereka harus makan, yang namanya makan tuh pagi, siang, malam, iya kan? Nah, ini 1.000 orang, kalau tidak disiapkan, ini akan muncul masalah baru. Nah, mungkin Pak Kabid bisa memberikan informasi. Sementara di sana, warung-warung yang makan itu biasanya kapasitas berapa itu yang Anda ketahui? Pak Andri, gimana Pak Andri? Ya, terima kasih Mas Tovan. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terhadap IMI maupun Ketua Panitia yang sudah merancang serta merencanakan acara istilahnya silaturahim pengguna motor 2 tak. Yang rencananya peserta direncanakan 1.000 orang. Jadi kami sangat mengapresiasi terhadap rencana pelaksanaan ini, Mas Tovan. Terkait dengan pertanyaan Mas Tovan, jadi di kami itu di Pantai Lombang itu banyak sekali UMKM. Yang berjualan yang berjualan di situ. Rujak, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 warung ya. Warung itu ada. Dan semuanya itu sudah pernah kami lakukan pendataan, semuanya bersertifikat halal, Mas Tovan. Ya, jadi nanti bisa disondingkan ke peserta untuk penyiapan dan penyajian makanan olahan rujak atau soto atau apa di situ, insya Allah sudah sertifikasi halal. Dan kami siap menyambut tamu-tamu dari mungkin juga ada yang dari luar Madura untuk berkunjung ke Pantai Lombang. Karena kami sadar, jadi untuk membangun dan meningkatkan pariwisata di Sumeneb tidak bisa hanya disebut Porapar saja, Mas Tovan. Kami perlu dukungan semua pihak. Dalam hal ini komunitas IMI, saya sangat sekali lagi saya sangat berapresiasi. Jadi memperkenalkan Sumeneb, mengajak langsung para pengguna motor 2 tak untuk berkunjung ke Sumeneb. Dalam hal ini ke Lombang, pantai yang sudah sangat legendaris. Harapannya apa, Mas Tovan? Jadi mereka bisa menceritakan nanti pengalaman ketika pulang Pantai Lombang dengan deretan cemara udangnya, keramahan penduduknya, seperti itu. Oke, Afan, barusan kan sudah dapat penjelasan dari pihak dinas ya, bahwa di sana itu yang jualan ada 30 sampai 40 warung dan mereka semua bersertifikat halal. Nah, dengan kondisi kedatangan 1.000 orang sekaligus ke sana. Nah, kalau dihitung satu warung itu siap 100 misalnya, 100 dikali 30 berarti sudah 3.000 ya, 3.000 artinya sudah memadai. Tetapi kalau tidak diinformasikan, ini bisa saja nanti akan jadi bumerang ke panitia. Mereka makan tidak dapat jatah karena habis atau gimana. Nah, bisa sejauh mana persiapan berkaitan dengan ini, Afan? Ceritakan. Kalau persiapan ya, kalau panitia udah ada, kalau khusus panitia. Oke, ya untuk mereka yang 1.000 orang itu bagaimana? Sudah sempat dibahas atau masih akan
dibahas sama Mas Budi yang senior atau gimana? Mau masih dibicarakan ya. Dibicarakan sama Mas Budi. Oke. Mas Budi gimana berkaitan dengan penyediaan konsumsi? Kalau 1.000 bahkan tadi targetnya bisa lebih kan? Nah, bisa dijelaskan Mas. Mungkin kami akan sediakan nasi bungkus. Oke, gitu ya. Ya, disediakan nasi bungkus. Takutnya UMKM ini sangat tidak siap ya. Tidak siap atau tidak mumpuni ya untuk membeludaknya peserta gitu. Dan jauh-jauh hari kami sudah pikirkan. Oke. Ya. Artinya demi keamanan, demi kenyamanan, disiapkan aja oleh panitia gitu ya. Oke. Dari IMI sendiri, peran apa yang sudah dilakukan Mas Budi berkaitan dengan komunitas-komunitas yang menurut saya ini cukup gigih ya, semangat untuk mendatangkan banyak orang dari luar. Nah, bagaimana sebenarnya keterlibatan IMI sendiri? Silakan. Keterlibatan IMI salah satunya dalam pengurusan, pengurusan izin dan segala macam, mungkin IMI yang ambil alih gitu loh. Gitu ya. Karena mungkin Afan ini sangat baru untuk masih muda ya. Ya, sangat baru untuk mengadakan event besar sebesar ini. Nah, disitulah peran IMI untuk mengatasi mendampingi atau mengasih arahan lah. Seperti ini. Bagaimana cara kedepannya Afan bisa berjalan gitu. Afan sendiri umur berapa, Afan? Umur 24. Masih sangat muda ya. Tapi sudah berani nih. Sudah berani, artinya kalau kemudian sekarang sukses, bisa saja tahun depan mendatangkan lebih banyak lagi. Gimana, Afan? Siap? Udah siap banget. Siap ya. Wah, timnya ada berapa kamu, Van? Tim sekitaran 70 orang. 70. Yang aktif berapa? Yang aktif sekitaran 20 itu. 20 ya. Oke, saya coba kembali lagi ke Mas Budi ya. Kita akan perlu tahu sebenarnya ya. 2 tak. Saya dengar juga ada namanya 4 tak. Bisa membedakan itu, Mas? Apa Mas artinya, Mas? Kalau 2 tak itu yang kalau dulunya itu yang pakai oli atas. Oli atas ya. Oke. Kalau 4 tak itu yang nggak ada oli atasnya, itu aja. Itu aja ya. Itu paling gampang ya. Nah, kenapa milih 2 tak, Afan, untuk ulang tahun ini? Peminatnya di Madura lebih banyak 2 tak. Terkenalnya kalau di Madura itu 2 tak, apalagi di balap itu terkenal udah kalau 2 tak. 2 tak itu yang ini ya, kayak RX King. Iya, Fish kayak gitu, ya. Ninja. Itu kan sudah nggak diproduksi lagi ya oleh. Iya, udah nggak diproduksi lagi. Tapi kalau dulu di era saya itu biasanya digunakan untuk trek-trekan itu. Benar? Iya, Kamu benar. sendiri mantan pembalap atau gimana? Iya dulu, Pak. Trek? Iya. Gimana? Tapi sekarang udah berhenti, Pak. Kenapa? Ya kasihan ke orang tua kayak gitu, Pak. Gak ada gunanya juga, Gitu mending ya? main balap resmi kayak gitu. Gitu ya. Iya. Kenapa? Sejak kapan kamu sadar bahwa balap motor itu berbahaya, terus kemudian nyusahin orang tua? Nah, itu gimana? Dari 2020 itu udah, Pak. Udah main resmi ya. Oh, gitu ya. Memang ini ya. Membuat orang tua kepikiran ya. Iya, Kalau kasihan, Pak. apa kata-kata dari orang tua atau ibu yang membuat kamu terus berhenti? Ya takut kenapa-kenapa kayak gitu, Pak. Mati, kecelakaan, Iya, patah tulang gitu ya. Akhirnya di situ ya. Oke. Nah, saya coba kembali ke Pak Andre. Pak Andre, berkaitan dengan rajinnya ya dalam tanda kutip komunitas-komunitas otomotif di Sumeneb itu aktif mendatangkan komunitas dengan berbagai event. Kemarin itu kayaknya diesel ya. Diesel itu datang juga. Nah, itu juga akan cukup berdampak. Nah, promosi pemasaran seperti apa yang dilakukan oleh dinas berkaitan dengan potensi ekonomi yang akan berputar dengan kedatangan 1.000 lebih rider dari luar Sumeneb? Silakan Pak Andri. Iya. Kami tidak bosan-bosannya untuk membranding Sumeneb ini keluar, Mas Taufan. Iya. Jadi dengan adanya event-event seperti ini, kami sangat sekali lagi berterima kasih sekali, khususnya kepada IMI dan komunitas-komunitas yang lain. Karena apa? Mereka aksi nyata langsung. Jadi mendatangkan
dalam hal ini 1.000 pengguna 2 tak. Iya. Langsung. Itu bentuk promosi yang sangat menurut saya sangat signifikan sekali nanti ke perkembangan pariwisata. Iya. Kemarin Fish Diesel itu ada kurang lebih juga mungkin sampai 50-60 mobil. Iya. Jadi harapan saya apa? Jadi cerita-cerita baik mengenai Sumeneb, perkembangan wisata Sumeneb itu cepat keluar, Mustafa. Okay. Dan kami selaku Dinas Pariwisata akan selalu mensupport terhadap kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Iya. Kami akan selalu hadir di situ, Mustafa. Oke. Terima kasih. Saya balik lagi ke Afan. Afan, peserta terjauh itu dari mana sampai sekarang? Ada yang dari Jawa Barat. Jawa Barat itu mana? Kotanya maksud saya. Kotanya. Ada yang dari Bogor kayak Bogor gitu. ya. Itu Jakarta sudah. Bogor itu Jakarta sudah putarannya. Oke. Terus apa lagi? Dari Jogja mungkin, dari Bali? Iya, ada juga dari Jogja ada, ya. Bali ada. Nah, mereka itu motornya dinaikin atau pakai towing atau apa? Ada yang dinaikin, ada yang Pakai pickup. ya ada. Gitu ya. Nah, yang dari luar Jawa sendiri dari mana? Informasi sampai saat ini. Ada yang dari Kalimantan kayaknya. Kalimantan. Iya. Wah, luar biasa kamu. Semudah ini kamu sudah punya jaringan kemana-mana. Nah, kegiatan sehari-hari Afan itu apa? Kerja cabai. Kerja cabai. Iya. Berarti bos cabai ya? Oke. Kok bisa Afan? Biasanya kan bisnis ya, Iya. bisnis cabai, cabai aja. Iya, cabai aja. Cabai. Artinya bisnis kan, bisnismen. Terus kemudian justru suka balap. Nah, gimana ini? Udah dari dulu, Pak. Emang hobi, Pak. Karena backgroundnya juga pembalap ya, Iya. pembalap liar maksudnya. Iya. Dan sudah tobat gitu. Iya, udah tobat. Ya janganlah ya. Iya. Oke. Kemudian berkaitan dengan itu, kira-kira apa nanti yang akan kamu pesankan kepada generasi muda lah, yang suka balapan seperti itu? Ya kalau bisa jangan main balap liar, mending balap resmi kayak gitu, Pak. Kasihan orang tua kayak gitu. Nah, Afan, mereka itu nanti langsung ke Pantai Lombong. Terus kemudian 1.000 orang. Apakah disiapkan tenda? Udah disiapkan. Disiapkan ya? Iya. Kemungkinan mereka menginap bagaimana? Ada yang langsung ke Pantai Lombang tidur di tenda biasanya kayak gitu. Gitu Ada ya? yang di hotel kayak gitu. Oke. Masalah sarana mandi, Pak Kabid, itu gimana? Alhamdulillah untuk toilet meskipun memang masih dikatakan terbatas, tapi ya insya Allah kayaknya kalau 1.000 orang mandi maupun untuk kebutuhan ke belakang atau apa mungkin kayaknya masih bisa mengatasi. Masih bisa ya. Iya. Itu nyaman ya. Iya. Kamu Afan, Iya. peserta sampai ribuan. Itu bagaimana sebenarnya kamu sampai punya relasi ke luar kota Sumeneb? Bahkan ada yang ke Bali sampai kemudian ke Kalimantan juga. Itu bagaimana kamu membangun hubungan dengan mereka? Ya kan anak-anak Dotak Sumeneb juga sering touring ke luar kayak gitu. Jadi anak-anak luar ke Sumeneb juga kayak gitu, Pak. Ini yang kedua. Yang pertama pernah kamu selenggarakan dalam bentuk ulang tahun juga? Belum, ini pertama kali di Sumeneb. Oke. Ini pertama kali ya? Iya. Oke. Pak Kabid, kalau kita kembali pada Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 itu kan ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa penyelenggara pariwisata itu harus memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat setempat, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di tempat itu. Nah, bagaimana dinas ini berusaha mengkondisikan hal-hal itu ketika nanti ada satu sesi di teman-teman anniversary ini, yang Dotak ini, ada satu event di mana mereka itu ada sisi ngeber-geber. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh ke ketenangan masyarakat ya, dalam tanda kutip.
ketenangan itu maksudnya mereka kan nggak biasa bising, tiba-tiba kalau 1000 geber-geber seperti ini, kan itu bisa cukup mengagetkan. Nah, mungkin bisa ada gambaran Pak Kabid berkaitan dengan itu. Silakan Pak Kabid. Ya, betul sekali Mas Taufan. Jadi seperti yang disampaikan Mas Taufan tadi, ini tidak sedikit, ada 1000 motor nanti kurang lebih. Kalau target dari panitia. Jadi ya harapan kami juga selain memang itu anniversary untuk motor 2 tak, dan motor 2 tak itu biasanya knalpotnya kencang-kencang ya. Iya, kencang-kencang. Nyaring. Ya, keras-keras. Jadi mungkin apabila masih di kawasan permukiman penduduk, ya mungkin tidak terlalu digeber keras-keras. Jadi nanti seperti tadi ada disampaikan ada Blair, ada semacam spek Blair. Kalau sudah di pantai monggo silahkan. Jadi di pantai itu kan memang sudah istilahnya sudah terbuka, dan yang hadir di situ komunitas, dan juga ini acara terbuka untuk umum juga. Jadi kami juga mengundang masyarakat Sumeneb pada khususnya pada tanggal 2 November itu juga silakan bisa berkunjung juga ke Pantai Lombang. Jadi ikut melihat, menikmati festival ya, dalam arti kumpulan silaturahim untuk pengguna 2 tak ini. Jadi kalau sudah di pantai silahkan spek Blair itu dilaksanakan, karena saya rasa juga itu di udara terbuka Mas Taufan, di pantai outdoor, jadi silahkan pas di area pantai. Tapi kalau sudah masuk ke permukiman ya tolong juga dihargai dan dihormati, sehingga ini juga tidak mengganggu ke warga masyarakat seperti itu. Afan, sudah dijelaskan barusan sama Pak Kabid berkaitan dengan ketertiban ya. Kemudian bagaimana walaupun kita berusaha menghidupkan sektor pariwisata, tapi nilai-nilai budaya, adat, etika, sopan santun itu kan juga harus diperhatikan. Nah, itu amanat undang-undang loh. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang sudah dilakukan, Afan? Kalau di tempat di Pantai Lombang itu kan ada rumah kayak gitu. Itu kalau di sana ada yang jaga anak-anak. Khusus panitia itu dilarang belayar. Khusus belayar udah ada kayak gitu. Begitu ya? Iya, udah ada. Artinya sudah ada panduan? Udah ada. Ini sampai bermalam nanti ya? Sampai jam 4 sore. 4 sore. Setelah itu buyar? Artinya boleh menginap, boleh pulang? Iya, boleh. Boleh pulang. Boleh silakan menginap sampai besoknya gitu ya. Nah, tapi target kedatangan mereka itu hari apanya? Minggu pagi atau Sabtunya? Malam Minggu. Sabtu malam ya. Harapannya sudah begitu. Pada malam itu sudah ada acara? Belum ada acara. Belum, cuma ngumpul aja, menikmati situasi gitu ya. Nah, keamanan sendiri, Afan, apakah sudah dikomunikasikan dengan perangkat desa setempat, polisi, polsek Batang-Batang, dan pihak-pihak terkait? Bisa dijelaskan itu? Yang ngurus itu Mas Budi. Mas Budi. Mas Budi silakan dibantu. Oke, terima kasih. Iya. Selama ini kami sudah banyak koordinasi terkait event ini. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian, dengan kepala desa setempat. Mungkin 1 hari 2 hari ini saya mungkin ke Polsek Batang-Batang gitu. Dan akan menyampaikan bahwasanya akan ada event seperti ini. Termasuk itu Mas Budi tadi yang saya bilang bahwa ada spek Blair ya. Kan itu suara juga keras. Itu sudah dikomunikasikan atau akan dikomunikasikan? Sudah saya komunikasikan ke kepala desa. Kepala desa ya. Bahwasanya akan banyak motor yang Blair nanti. Respon kepala desa? Responnya gimana? Monggo, nggak apa-apa. Ini kan mau ke pantai gitu aja. Artinya semua pihak sudah mendukung ya. Sebelum saya akhiri, saya minta apa harapan dari ketua panitia? Apakah tahun depan akan ada lagi atau bagaimana? Silakan sebelum diakhiri, Afan. Harapannya cuman UMKM Sumeneb kayak gitu. Yang jualan laku gitu. Iya. Tahun depan biar bisa ngadain lagi kayak itu, biar tambah rame kayak gitu.
nggak ada rencana misalnya ngadain untuk mobil atau fokus ke 2 tak aja dulu? Fokus ke 2 tak. Gitu ya, karena memang komunitasnya di situ ya. Pak Kabid mungkin closing statement? Ya, kami sangat mendukung sekali terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, khususnya dalam peningkatan pariwisata di Sumeneb dan perkembangan UMKM. Kami sangat mendukung. Oke. Mas Budi John, silakan closing statement. Oke. Terima kasih ke Dinas Pariwisata yang sudah sangat mendukung kegiatan kami. Saya harapkan tahun depan masuk kalender event. Oke. Nah ini mumpung ada Pak Kabid ya. Ada pesan pengen masuk kalender event Pak Kabid? Siap, nanti diajukan saja biar nanti dikurasi nanti. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita akhiri. Sobat wisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.